Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Aditya di Sahabat Manu Channel. Di hari ini, kesempatan video kali ini saya ingin memberikan salah satu cara bagaimana sih bang cara menaikkan biar sogon, baik sogon yang sudah full mat, hijauan maupun sogon yang throttle akomodasi. Nah, video ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu tentang cara menaikkan dari sogon ontong. Nah, saya sudah merangkum dengan beberapa cara, yaitu ada 3 atau 4 cara lah untuk menaikkan sogon birahinya teman-teman. Nah, simak terus videonya sampai habis teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebenarnya sogon kita itu bunyi juga itu udah ada birahinya teman-teman. Sogon bunyi udah ada birahinya. Nah itu jadi yang diinginkan teman-teman mungkin cara menaikkan birahinya teman-teman, supaya agar ngeleper, agar nembak dan sebagainya teman-teman. Nah, sebenarnya tidak ada cara yang istimewa, tidak ada cara yang spesial untuk menaikkan dari sogon. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kita pull jemur teman-teman. Nah, pull jemur ini biasanya kalau saya itu melakukan dari jam 8 sampai ke jam 12. Kita intinya di pull jemur dulu teman-teman. Nah, kita lakukan rutin pull jemur ini. Dan kita misalnya melihat juga kondisi si burungnya. Misalnya kondisi si burung sogon ontong teman-teman itu sakit, sebaiknya untuk dijemurnya jangan terlalu lama teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu kita pull jemur. Nah, next star sama kroto kita sisihkan, kita amankan si nektar sama kroto. Nah, si cepuk airnya kita tetap simpan di dalam sangkar. Jadi yang pertama itu kita pull jemur dari jam 8 sampai jam 12. Jam 12 ya teman-teman. Jadi jam 8 sampai jam 12 teman-teman. Setelah itu yang kedua kita bisa melakukan cara terapi sauna teman-teman. Terapi sauna burung kering dan kerodong kering. Kalau nggak salah ya, burung kering dan kerodong kering kalau nggak salah itu untuk menaikkan dari si sogon. Nah, terapi sauna burung kering dan kerodong kering ini banyak sekali manfaatnya untuk burung sogon ontong teman-teman. Dan juga teman-teman dari pecinta burung sogon ontong, khususnya PSI Purwakarta, ada juga teman-teman yang menggunakan terapi sauna ini teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman menonton video yang Pak Umar sama Pak Dodi atau Wadodi, itu mereka menggunakan terapi sauna untuk cara menaikkan birahinya teman-teman. Nah, melakukan terapi sauna ini kita lihat dulu kondisi si burung. Misalnya sakit, tidak boleh di terapi sauna teman-teman. Cepuk mestar sama kroto kita cabut, sisihkan saja cepuk air gang gede atau air cepuknya teman-teman. Nah, untuk sogon yang pemula di terapi sauna itu cukup 1,5 jam, 1,5 jam. Dan misalnya untuk sogon yang sudah terbiasa cukup 1 jam full teman-teman. Nah, jadi misalnya sogon yang baru di sauna itu tidak boleh langsung ke 1 jam teman-teman, yaitu kita memiliki tahap proses, yaitu sampai 1,5 jam dulu. Nah, misalnya sogon teman-teman itu sudah terbiasa, bolehlah patokan 1 jam untuk di terapi sauna. Jam berapa sih yang bagus dari terapi sauna? Kalau saya pribadi jam 8 atau sampai jam 9 atau di jam 9 atau sampai jam 10 teman-teman. Nah, kita sesuaikan juga dengan terik matahari teman-teman. Semisal terik mataharinya terlalu panas, kita jangan sampai ke 1 jam itu teman-teman. Misalnya mataharinya terlalu panas. Dan misalnya mataharinya tidak terlalu panas, kita bisa juga ditambah sampai setengah jam atau sampai 2 jam teman-teman. Nah, ini terapi sauna banyak sekali ya, bukan hanya dari terapi kerodong kering dan burung kering saja teman-teman. Nah, kita lanjut untuk yang ketiga teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ini kita bisa memberikan next star teman-teman. Nah, next star ini banyak sekali caranya, baik next star yang sudah jadi di pasaran maupun next star yang kita racik sendiri. Saya sarankan sih untuk membelinya atau untuk membuat racikan next star yang kita buat sendiri. Karena apa? Karena kalau kita misalnya meracik sendiri, kita bisa tahu takaran dari si ini. Saya ambil kesimpulan atau ambil contoh dari next star kuning telur dan air gula. Nah, itu next star itu manfaatnya banyak sekali, terutama untuk menaikkan birahi juga bisa teman-teman. Nah, jadi yang ketiga itu next star.
kalau bisa nectarnya jangan terlalu kental teman-teman, karena misalnya terlalu kental itu kurang baik juga sih ke si burungnya, itu akan bisa menyebabkan sarak teman-teman. Jadi sedang aja lah, yang penting jangan terlalu kental teman-teman. Nah setelah itu kita bisa memberikan obat tetes teman-teman. Obat tetes ini terserah teman-teman, intinya obat tetes yang bisa mendongkrak si birahi sawonontong. Kalau obat tetes dari PSI Purwakarta itu ada namanya Vitasong. Vitasong itu sudah, kalau nggak salah itu sudah ada sarang waletnya. Kalau saya ngomong atau saya ngomong ke teman-teman itu sudah ada sarang waletnya teman-teman kalau Vitasong. Tapi sayangnya Vitasong belum bisa mengekspor atau mengirim keluar Jawa atau keluar daerah lah. Tapi ini produk masih dalam lingkup Purwakarta saja teman-teman. Nah jadi yang keempat itu kita memerlukan vitamin atau doping teman-teman, kalau ingin didoping. Nah untuk ulung rumahan cukup menggunakan ebotpit aja teman-teman. Ebotpit itu sudah bagus untuk rumahan, tapi untuk lomba Shogun itu membutuhkan daya dobrak atau daya stamina yang ekstra. Nah maka dari itu banyak pemain yang menggunakan doping atau vitamin teman-teman. Untuk vitamin terserah teman-teman, yang penting burungnya cocok. Nah jadi vitamin ini jangan kita lakukan sampai ke titik misalnya vitamin ini kita metabolis saja, contohnya metabolisme ya, metabolis burung baru juga dipakai metabolis udah sampai 20 tetes. Nah itu jangan teman-teman, itu akan rusak pada si burungnya. Nah jadi untuk pemakaian doping itu kita bertahap aja teman-teman. Semisal dari 3 ke 5, misalnya tidak ada perubahan, kita naikkan ke 5. Kalau 5 ada perubahan, kita stop atau kita bisa menaikkan lagi. Nah jadi intinya kalau untuk menggunakan vitamin atau doping jangan langsung ke titik paling drastis, kita harus bertahap dulu teman-teman. Nah teman-teman, jadi itu adalah bagaimana sih cara menaikkan bere sawonontong, baik yang sudah full mat, hijauan, trotol, ngedasi atau sebagainya. Yaitu yang pertama kita bisa dengan full jemur dari jam 8 sampai jam 12. Yang kedua bisa di terapi sauna burung kering dan kerodong kering 1 jam atau setengah jam. Yang ketiga bisa menggunakan Nexstar yang agak sedikit, jangan terlalu kental, maksudnya teman, jangan terlalu kental untuk Nexstarnya. Nexstar itu lebih baik kita racik sendiri dibandingkan beli yang sudah jadi, tapi itu terserah teman-teman mau yang ngeracik atau yang sudah jadi. Dan terus yang terakhir itu kita memberikan vitamin atau doping teman-teman. Nah jadi burung kita itu bunyinya recak, bunyi apa itu sudah ada birahinya teman-teman. Tapi yang ingin teman-teman pertanyakan yaitu bagaimana sih cara menaikkan birahinya. Nah ini saya sudah buatkan video simpelnya cara menaikkan birahi, yaitu dengan perawatan harian teman-teman. Intinya untuk merawat burung sawonontong konsisten teman-teman. Saya juga masih belajar. Terkadang saya juga ngeluh teman-teman, wah burung kok gak moncer-moncer gitu kan. Padahal supaya vitamin sudah kita berikan. Ya namanya kita menikmati proses, ya kita harus menikmatinya teman-teman. Tidak ada proses tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Intinya untuk merawat burung Shogun maupun burung yang lainnya, kita nikmati aja lah prosesnya. Insya Allah akan indah pada waktunya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya, dari sahabat Manu Channel. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan di komen, dan hidupkan loncengnya. Dan sampai jumpa di next video.